Gak lepas dari kasus kemarin yaitu Setiabudi 13, dan sekarang pun gua bakal membahas kasus yang berkaitan dengan box atau kardus. Nah, pernah dengar gak lo dengan kasus penemuan anak laki-laki di dalam kardus sebesar koper dalam keadaan meninggal dunia? Hal ini pernah terjadi di Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1957, dan kasusnya ini masih belum terpecahkan. Bahkan si pembunuhnya ini masih belum ditemukan, atau mungkin dia udah mati juga ya. Oke, maka dari itu kali ini gue bakal membahas kasus Boy in the Box. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor, konspirasi, atau kasus kayak gini. Penasaran? Setelah pesan-pesan berikut ini. Oh ya, demi mempermudah jalannya cerita, gua sebut si Boy in the Box ini dengan nama Billy ya. Jadi ceritanya ini pada tanggal 25 Februari 1957, ada seorang pemburu yang bernama John Powroznik lagi jalan menuju sekitaran hutan utara di kota Philadelphia dengan niat dia ini mau memeriksa gitu jebakan kelinci yang ia pasang di hari sebelumnya. Nah, di saat si John ini lagi menuju hutan, dia notice nih ada kardus sebesar koper tergeletak gitu aja di pinggiran jalan. Nah, awalnya si John ini cuma ngelirik gitu aja, tapi karena manusia itu punya rasa penasaran yang tinggi ya, akhirnya si John ini ngebukalah kardus itu. Dan terkejutlah si John ini ketika kardus itu ia buka. Di dalamnya ada sesosok mayat anak laki-laki yang bertelanjang dada dan dibungkus menggunakan selimut kotak-kotak. Dari temuannya itu, si John ini gak langsung nih melaporkan temuannya itu kepada pihak kepolisian. Ya karena dia takut gitu, malah dia yang jadi tersangka. Ya males juga gitu, nantinya ini dia bakal berurusan gitu sama pihak kepolisian. Maka dari itu, si John ini ngebiarin lah si mayat anak laki-laki ini dan melanjutkan lagi pemburuannya. Di kebesokan harinya, ada seorang mahasiswa dari Universitas La Salle College yang bernama Frederick Benosis melintas dengan mobilnya di hutan Philadelphia itu. Dan dia ini ngeliat nih ada beberapa ekor kelinci yang mau menuju jebakan yang dipasang sama si John ini di hari sebelumnya. Dikarenakan si Frederick ini tahu ada jebakan kelinci di daerah itu, si Frederick ini pun memutuskan untuk berhenti dan turun gitu dari mobilnya, terus memastikan kalau si kelinci-kelinci ini aman dari jebakan itu. Nah, dirasa udah aman gitu, ia pun kembali ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya menuju kampus. Namun di saat mobilnya si Frederick ini berjalan beberapa meter, si Frederick ini notice gitu ada kardus mencurigakan di pinggiran jalan. Dikarenakan ia pun penasaran ya, akhirnya si Frederick ini pun mengeceklah kardus itu. Nah, menurut pengakuan si Frederick, yang ia lihat pertama kali adalah kepala boneka. Namun kok kayak yang beda gitu kepala bonekanya. Dirasa ada yang aneh dengan kepala itu. Awalnya si Frederick ini mau menghubungi pihak kepolisian, tapi dia mikir lagi nih, gak mau sampai berurusan sama kepolisian yang kedua kalinya. Akhirnya si Frederick ini ngelanjutin lah perjalanannya menuju kampus. Nah, saat dia sudah sampai di kampus itulah si Frederick ini mendengar dari radio kalau ada anak kecil yang menghilang bernama Mary Jane Barker dan belum ditemukan pada saat itu. Mendengar berita itu, si Frederick ini jadi keinget gitu sama temuan kardus dan kepala boneka misterius di sekitaran jalan hutan itu. Nah, di kebesokan harinya pada tanggal 26 Februari 1957, Frederick memberanikan diri untuk menghubungi kepolisian dengan anonim atas temuannya itu.
Dari laporan tersebut, Letnan Tom Agustin memerintahkan Elmer Palmer untuk menuju TKP dan memeriksa laporan tersebut. Dan ternyata benar, setelah dicek, ditemukanlah sebuah kardus dan mayat anak laki-laki yang sedang merikuk dengan luka memar di mana-mana. Dari temuan itulah, kemudian Pak Elmer ini memanggil bantuan detektif dan ahli forensik untuk mengamankan TKP serta melakukan penyelidikan. Nah, kan yang disiarkan di radio itu kan menghilangnya anak perempuan ya. Jadi, siapa nih mayat anak laki-laki di dalam kardus ini? Setelah mayat anak laki-laki ini dibawa oleh pihak kepolisian, dan dari hasil otopsi itulah polisi mengungkapkan kalau anak ini masih berusia antara 4 sampai 7 tahun. Nah, pada saat ditemukan pun kondisi dari mayat anak laki-laki ini pun kasihan sih gue liatnya ya, karena rambutnya ini sengaja dicukur berantakan gitu supaya gak ada orang yang mengenali si anak ini. Terus selain itu juga ya, si anak ini kekurangan gizi sampai tulang-tulangnya ini pada kelihatan gitu, sampai kurus kering lah. Bahkan terdapat luka memar dan luka bekas operasi di bagian pergelangan kaki dan di selangkangannya. Dan juga mayat anak laki-laki ini ditemukan dalam sebuah box bekas keranjang bayi yang dijual oleh toko JCPenney pada saat itu. Setelah mayatnya ini dibawa, polisi ini optimis gitu bisa mengungkap identitas bocah laki-laki ini dalam waktu dekat. Namun ya, ketika sidik jarinya ini diambil dan dicocokkan di database kepolisian, ternyata tidak ada kecocokan sama sekali. Nah, gak kehilangan langkah, kepolisian saat itu mendatangi semua rumah sakit yang berada di Philadelphia untuk mencocokkan sidik jari atau data di rumah sakit tersebut. Dalam usahanya ini, kepolisian tidak dapat menemukan identitas anak laki-laki tersebut. Dikarenakan kasus ini mulai menjadi bahan pembicaraan warga Philadelphia, hal ini menarik dua perhatian media lokal. Nah, maka dari itu, dua media lokal ini mencetak lebih dari 400.000 lembaran yang disebar di mana-mana, sampai di kantor pos, di kantor polisi, di rumah sakit, tiang listrik, bahkan ya dimasukin ke tagihan-tagihan listrik, gas, dan lain-lain di setiap rumah gitu, semua disebar lah. Namun, tetap aja nih gak ada hasil dari selembaran itu. Dirasa belum menyerah, akhirnya kepolisian menugaskan 270 rekrutan akademi kepolisian untuk kembali menyisir TKP kejadian dengan radius yang lebih luas. Nah, hasil dari penyisiran itu telah ditemukan topi corduroy biru, syal anak-anak, dan sapu tangan putih dengan huruf G di bagian ujungnya. Namun ya, tetap aja dari penemuan bukti itu gak ada hasil yang signifikan dari kasus ini. Gak kehabisan akal, dan ini cara yang paling gila sih menurut gua ya. Pihak kepolisian kemudian melakukan foto postmortem dengan cara mendanani bocah laki-laki ini. Jadi dipakein baju gitu, dihilangin bekas memarnya, terus diposisikan dengan posisi terduduk seperti orang yang masih hidup pada saat itu. Kemudian fotonya ini kembali lagi nih disebar kemana-mana gitu, dengan harapan ada orang bisa mengenali bocah laki-laki ini ketika masih hidup. Namun tetap aja nih usaha kepolisian itu tidak membuahkan hasil. Dirasa kasusnya ini mulai menemui titik buntu dan mendingin, sampai akhirnya kepolisian menguburkan Billy di pemakaman umum di kota Philadelphia dengan nama anak Amerika yang tidak dikenal. Gak sampai di situ aja, ternyata banyak nih teori-teori konspirasi dalam kasus ini. Namun menurut gue ya, ada dua teori yang masuk akal dan bisa dipertimbangkan gitu. Nah, ini teori pertama. Nah, setelah kasusnya ini mendingin selama bertahun-tahun, ternyata pada tahun 1960-an ada seorang pegawai kantor pemeriksaan medis yang terobsesi dengan kasusnya si boy in the box ini. Nah, si pegawai ini tuh bernama Remington Bristow dan masih menyelidiki kasus ini sampai kematiannya pada tahun 1993. Nah, dirasa kepolisian sudah menemui titik buntu sampai pada akhirnya si Bristow ini mendatangi seorang paranormal
yang berada di New Jersey, Amerika Serikat. Nah, dari hasil pertemuannya itu, si Bristow ini diperintahkan sama paranormal itu untuk mendatangi sebuah panti asuhan yang jaraknya sekitaran 2,5 km dari lokasi ditemukannya mayat si Billy ini. Saat di panti asuhan pun, si Bristow ini melihat keranjang bayi yang sama dengan keranjang bayi yang dijual belikan di toko JCPenney. Gak cuma itu aja, si Bristow juga melihat nih, di jemuran panti itu ada selimut kotak-kotak yang sangat mirip dengan bungkusan dari mayat si Billy ini. Dari hasil investigasi pribadi itulah, kemudian Bristow menghubungi Letnan Tom Agustin untuk melakukan penyelidikan kepada keluarga si pemilik panti ini. Bristow juga percaya bahwa anak laki-laki itu adalah anak panti atau anak dari hubungan gelap pemilik panti dan anak tirinya. Nah, si Bristow juga berpendapat karena hubungan gelapnya itulah yang akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membunuh anak tersebut dan membuangnya di pinggiran jalan hutan. Namun dari hasil penyelidikan, kepolisian sudah memeriksa seluruh anak panti serta data terkait dan memastikan kalau keluarga itu tidak terlibat dalam kasus ini. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada bulan Februari 2002, ada seorang wanita yang berinisial M, atau kita sebut Martha aja ya, agar lebih mudah gitu. Menurut penataran si Martha, kalau ibunya ini ngebeli si Billy ini pada orang tuanya langsung pada tahun 1954. Namun sayangnya nih, si Billy ini nggak diurus gitu sama ibunya si Martha, malah sering dipukuli sampai kekurangan gizi dan sering dilecehkan gitu oleh kedua orang tuanya si Martha ini. Suatu malam Martha ini bercerita saat itu mereka sedang makan malam bersama-sama gitu. Nah, di saat mereka lagi makan, si Billy ini malah memuntahkan kacang panggang yang lagi ia makan. Nah, dari kejadian itulah yang menyulut emosi ibunya si Martha ini meluap-luap. Nah, dengan spontan membenturkan kepala si Billy ini ke dinding sebagai bentuk hukuman. Namun sayangnya karena benturan yang keras di kepala, akhirnya Billy meninggal dunia pada saat itu. Nah, mendengar pengakuan itu, kepolisian kembali membuka kasus Boy in the Box ini karena dari hasil otopsinya pun memang ditemukan sisa makanan berupa kacang panggang yang belum tercerna secara sempurna di dalam perutnya dan beberapa luka memar dan pendarahan pada bagian kepala. Namun ya, setelah polisi menyelidiki latar belakang si Martha ini, ternyata si Martha ini mempunyai riwayat penyakit mental yang parah dan kemudian polisi pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dan kasus Boy in the Box ini pun masih menjadi misteri dan belum terpecahkan sampai sekarang. Menurut kalian bagaimana? Siapakah identitas asli Boy in the Box ini? Atau kalian punya teori lain dari kasus ini? Coba komen di bawah. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan di-share juga sekiranya teman atau saudara lu yang suka konten horor kayak gini. Gua Ridwan, cabut dulu.